kali ini gue mau ngomong soal dividend reinvesting plan. Sesuatu yang seringkali kita dengar tapi nggak dilakukan. Gue ngambil contoh misalnya kita membeli dan berinvestasi jangka panjang untuk saham BBCA. Ini contoh doang ya, kenapa gue ambil BBCA, karena angkanya bisa dibilang yang paling gampang dipakai. Dividend reinvesting misalnya kita selama beberapa tahun terakhir kita membeli jangka panjang investasi saham BBCA senilai sekarang di 10.000 per lembar. Kemudian kita membeli cicil sudah 150 lot sekitar nilainya 150 juta. Lalu BBCA membayarkan dividen senilai Rp200 per lembar. Rp200 per lembar dari 150 lot berarti sekitar Rp3 juta. Dengan 3 juta tersebut kita bisa membeli 3 lot saham dari perusahaan yang sama, yaitu BBCA. Dengan sistem dividend reinvesting ini kita tidak perlu lagi khawatir mengenai apa yang harus kita lakukan dengan pembayaran dividen 3 juta. Dan harus kita akui, seringkali orang ketika menerima, oh ya dividen gue dibayar, dividen 3 juta. Buntut-buntutnya 3 jutanya itu kita pakai untuk hal-hal yang lain, yang tidak menambah dalam gulungan compound interest kita. Kita masih produktif, masih bekerja, kita ada penghasilan aktif yang digunakan untuk membeli saham, contoh dalam hal ini BBCA, dengan dollar cost average, kita beli 1 lot atau 2 lot selama setiap bulan selama beberapa tahun ke depan. Tapi dengan rencana dividend reinvesting ini, kita tiap beberapa quarter kita bisa nambahin extra lot yang didapat dari pembayaran dividen. Jadi setiap rupiah yang didapat dari investasi di saham BBCA setelah dipotong pajak, kita harus reinvestasikan kembali ke saham perusahaan yang sama, yaitu BBCA. Kok harus perusahaan yang ini gitu? Kenapa nggak harus gue beliin di perusahaan yang lain? Kan bisa gue alihkan untuk emiten yang lain. Kalau lu nggak yakin apakah saham satu perusahaan BBCA dalam hal ini adalah perusahaan yang bagus atau enggak, dan ketika dia bayar dividen nggak mau lu beliin saham perusahaan yang sama, berarti lu harus menganalisa kenapa BBCA lu masukin di portofolio lu dari awal. Kalau lu sudah tahu bahwa perusahaan BBCA itu bagus dan bayar dividen ke pemegang saham, maka gunakan dividen yang lu terima dari perusahaan itu untuk membeli saham dari perusahaan yang sama. Jadi intinya tiap tahun walaupun kita melakukan dollar cost average secara berkala, ketika kita melakukan dividend reinvesting plan, walaupun mungkin jumlahnya kecil, proses ini kalau dilakukan secara disiplin akan menggulung menjadi bola salju yang lebih besar. Kalau misalnya lu mulai proses di umur 25 tahun dan lu ingin menjual saham perusahaan A di umur 65 tahun karena lu udah tahu perusahaan ini bagus dan bertahan selama bakal 40 tahun ke depan, ini jumlahnya akan jadi sangat signifikan. Dividend reinvesting plan itu menjadi amunisi tambahan buat strategi dollar cost average yang dilakukan oleh orang-orang yang emang tujuan investasinya jangka panjang. Di Indonesia, broker dan perusahaan manajemen investasi ada yang menyediakan fasilitas untuk melakukan dividend reinvesting plan. Di beberapa perusahaan yang memang menyediakan rencana investasi DRIP, itu kita bisa menghemat uang dari fee dan diskon kalau memang ditawarkan di beberapa perusahaan. Kita juga berinvestasi dengan disiplin karena otomatis dividen yang kita terima itu nggak masuk ke kita, tapi langsung dialihkan untuk meningkatkan besar portofolio kita. Jadi kalau next dari yang nonton video gue ada yang terima dividen dari saham di musim tebar dividen ini, jangan lupa bikin rencana investasi DRIP ya. Biarkan uang yang dihasilkan oleh uangmu bergulung menjadi bola salju yang makin lama makin besar. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!